ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, dan kita sudah melakukan suatu serangkaian pemeriksaan saksi lebih dari 80 orang sampai saat ini. Ya, mengenai peran yang kita sampaikan sebelumnya, sampaikan oleh Pak Dandim ya, bahwa perannya adalah selaku Kemeninfo dan pengguna anggaran. Perannya. Jadi mengenai bagaimana yang modus operandi yang dilakukan oleh Pak JGP tentu tidak bisa kami ungkapkan secara gamblang di dalam publik karena ini dalam masih proses penyidikan yang itu nanti akan proses persidangan kita akan sampaikan seluruhnya apa yang menjadi peran beliau selaku tersangka dalam perkara ini. Itu dari hasil pemeriksaan LHP BPKP secara tegas menyatakan bahwa ada penyusunan kajian pendukung dari proyek ini yang tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya pertama, yang kemudian ada markup harga, dan kemudian ada sejumlah pembayaran BTS ya yang diduga belum terbangun sama sekali atau alias fiktif ya seperti itu. Nah dari itu itu terkait dengan satu kebijakan yang memang ada kaitannya dengan beliau, pertanggung jawaban kepada beliau ya. Kemudian juga terkait apabila di kemudian hari ada ditemukan ada lawannya ya, ada beberapa saksi sudah menyampaikan juga, ini akan kita dalami terus. Dari hasil pemeriksaan awal kita memang seperti itu, ada merekayasa, pemenangnya direkayasa ya, sampai ditentukan pemenang, sampai pelaksanaannya, dan sampai kita temukan bahwa proyek yang jumlahnya 7.000 BTS tadi ya tidak sesuai dengan spek, ada markup di sana, bahkan tidak terselesaikan dengan baik, bahkan ada masyarakat yang menyampaikan bahwa belum sampai saat ini belum terdapat jaringan 4G ya, seperti itu. Ya, langsung saja yang saya tanyakan kepada Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bolehlah diberikan sedikit pemahaman kepada publik mengenai status hukum ini. Tapi kalau publik kan memang tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai proses hukum, melihatnya ini kok cepat sekali ya. Hari ini masih saksi, tidak berselang berapa lama kemudian hitungan jam menjadi tersangka karena kapasitasnya sebagai menteri dan pengguna anggaran. Seperti apa, Prof? Ya, ini pada kapasitasnya sebagai saksi yang kemudian menjadi tersangka. Ini adalah suatu bentuk tingkat kehati-hatian dari penyidik bahwa sebetulnya dari sejak pemanggilan pertama itu sudah ada potensi bahwa Pak Menteri ini sebagai tersangka. Kemudian dipanggil yang kedua, dipanggil yang ketiga. Jika kita prediksi bahwa dari rangkaian-rangkaian yang ada bahwa Pak Menteri patut sebagai tersangka. Karena apa itu tersangka? Adalah seseorang karena perbuatannya berdasarkan bukti yang cukup bahwa dia ada sebagai tersangka. Tapi Pak Kapuspen mengatakan bahwa buktinya apa? 4842 itu ada bukti saksi. Saksi kita lihat ada 80 saksi. Kemudian bikin surat, tapi dokumen. Kita lihatlah di dalam korupsi ini, kalau kita lihat, itu kalau kita lihat jenisnya itu ada 30 jenis korupsi. Tapi kalau kita udah puas kita lihat itu ada di 7. Satu adalah kerugian negara, 2 suap menyuap. Kalau suap menyuap nggak mungkin ini ya, suap menyuap nggak mungkin karena tingkatannya kewenangan dan menteri.